Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz kelas 43 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 ya. Pada pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Coba anak-anak dibuka halaman 97 ya. Pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana para pekerja itu membuat kertas? Kertas merupakan barang yang tidak asing lagi ya bagi kita, termasuk barang kebutuhan sehari-hari ya. Sekolah, kantor, percetakan, perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan kertas untuk menjalankan kegiatan perusahaannya ya. Kertas bermanfaat sekali, antara lain untuk kegiatan pencatatan administrasi perusahaan. Nah, sebagai seorang pelajar, kalian juga memerlukan kertas bukan? Ya, kalian menggunakan buku pelajaran, ada buku bacaan, dan ada buku tulis. Bahan buku pembuatan buku adalah kertas. Bagaimana cara membuat kertas? Bagaimana bentuk mesin pembuat kertas? Nanti dibaca halaman 97, proses pembuatan kertas. Namun secara singkat Ustaz akan jelaskan bahwa proses pembuatan kertas ini, kertas yang biasa kita lihat ini terbuat dari kayu ya, atau lebih tepatnya dari serat kayu. Kok bisa sih jadi kertas? Nah, inilah penggunaan teknologi modern yang menghasilkan barang jadi berupa kertas. Nanti itu memerlukan proses panjang ya, mesin-mesin yang digunakan pun cukup canggih ya. Nanti silakan anak-anak dibaca ya. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini ya. Pada gambar ini merupakan kegiatan ya. Kegiatan di mana kita diminta untuk mengamati setuju atau tidak setuju dengan gambar tersebut. Dan ini ada di halaman 100 ya. Coba dibuka halaman 100 buku paket kalian ya. Di situ ada seorang anak yang sedang membuang sampah ke sungai ya, ke kali. Nah, kira-kira kalian setuju atau tidak? Tidak ya, ini salah satu contohnya. Tidak setuju. Alasannya kenapa? Karena akan mencemari lingkungan, ya kan? Akan menyebabkan banjir nantinya. Silakan nanti kalian isi, dilanjutkan. Gambar-gambar yang ada di bawahnya kalian isi, setuju tidak setujunya kalian berikan alasannya ya. Oke. Penggunaan teknologi modern itu menyebabkan pengolahan sumber daya alam terjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal akan memberi banyak manfaat bagi manusia. Namun pemanfaatan sumber daya alam harus tetap menjaga kelestariannya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Jadi kita harus menggunakan dengan bijak dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam harus dilestarikan, misalnya dengan cara melakukan reboisasi, mengurangi pencemaran udara, mengurangi pencemaran air, dan tidak meninggalkan titik api di hutan. Dalam mencari nafkah, seseorang dituntut untuk menjadi pekerja keras ya. Agar dapat menjadi pekerja keras, dibiasakan sejak kecil. Berikut beberapa hal yang dapat kamu biasakan sejak kecil agar kelak dapat menjadi pekerja keras. Jadi poin-poin di bawah ini merupakan kebiasaan yang harus kita tanamkan agar kelak kita menjadi orang yang pekerja keras ya. Yang pertama, pantang menyerah, selalu bersungguh-sungguh, memanfaatkan waktu, ulet, tekun, rajin, dan disiplin. Yang terakhir itu tidak mudah mengeluh. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Pada pembelajaran 4 ini kita akan mempelajari tentang
penerapan sila kedua Pancasila. Kemarin kita sudah menghafalkan tuh ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, di sini kita akan membiasakan untuk menerapkan sila kedua tersebut ya. Sebagai makhluk sosial kita harus saling membantu kepada sesama manusia, satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Kita tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Semua manusia sama, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pada buku paket kalian ya, dibuka halaman 106. Di situ ada cerita tentang anak pemalas dan keledai. Ya, nanti kita baca terlebih dahulu. Kalau sudah dibaca, nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada silakan dikerjakan. Nah, sekarang perhatikan orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Pasti jenis pekerjaan mereka bermacam-macam kan. Kemarin kan kita sudah belajar tuh pekerjaannya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi perawat, ada yang jadi polisi, banyak ya. Ada yang menghasilkan barang, ada pula yang menyediakan layanan jasa. Masih ingat nggak jenis pekerjaan yang kemarin kita bahas ya? Bahwa jenis pekerjaan itu ada dua. Ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa ya. Nanti dibaca-baca kembali ya. Setiap jenis pekerjaan memiliki tugas yang berbeda. Masing-masing profesi tersebut harus kita hargai karena memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Tanyakan kepada teman-temanmu mengenai pekerjaan orang tuanya, apakah mereka menghargai pekerjaan tuanya. Tuliskan hasilnya tersebut. Jadi dalam kolom ini nanti kalian cukup menuliskan nama teman kalian saja ya, yang kalian ketahui. Umpamanya Ukhti Afisa, pekerjaan orang tuanya apa ya, apakah dia menghargai pekerjaan orang tuanya ya, gitu ya. Jadi silakan, ini bebas, silakan minimal 2 terisi ya. Jadi silakan kalian tanya dengan teman kalian. Kalaupun kalian sudah tahu, cukup langsung diisi aja. Nah, sekarang perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Bagaimana benda tersebut dapat dibuat. Prediksikan cara benda itu diolah, berilah tanda centang. Jadi di sini nanti kalian tinggal menulis nama-nama barangnya saja. Umpamanya mebel atau kain. Kira-kira cara pengolahannya itu menggunakan mesin tradisional atau sudah yang modern. Jadi nomor 1 umpamanya kain atau mebel. Berarti cara pengolahannya diolah dengan bantuan mesin gitu ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.